Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya Dumpi Ejama, kue khas masyarakat adat Kajang di Bulukumba dibuat dari ketan dan gula merah. Kue ini wajib hadir dalam pernikahan dan ritual adat. Proses menggorengnya dilakukan bersama melambangkan silaturahmi dan kebersamaan, rasa manis dan warnanya yang mencolok menjadikan Dumpi Eja simbol cinta dan kesederhanaan masyarakat Kajang. Demikian Kabaratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
budaya. Saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Andre aka aje nang dek damo delek na
Salah satu program inisiatif Presiden Prabowo adalah program 3 juta rumah. Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah yang bukan hanya terjangkau, tapi juga layak huni dan nyaman ditinggali. Program ini dijalankan melalui skema FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah. Kini, rumah subsidi bukan lagi sekedar tempat berteduh. Pemerintah memastikan setiap rumah memiliki akses air bersih, ventilasi cukup, sanitasi yang sehat, dan lingkungan yang aman. Bahkan, banyak rumah FLPP dibangun dengan taman, jalan paving, dan ruang terbuka hijau untuk aktivitas warga. Faktanya, hingga pertengahan tahun 2025, lebih dari 120.000 unit rumah FLPP telah dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Program ini juga melibatkan banyak kontraktor lokal dan perbankan nasional untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Program 3 juta rumah, bukti bahwa hunian sederhana pun bisa menjadi sumber kebahagiaan dan harapan bagi jutaan keluarga Indonesia. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Dosa pami lebakku
siagang burane marai. Saring naloloran tenet alasaku. Tenaku asingi salangku, tenaku saring besereta nu palakama tanga masean riana jarita. Baju merah jamunu pas salingan terakhir nu beri capa tapuna pakala bine antang nu lampah nu lari siagang burane marai. Saring naloloran tenet alasaku. Tenaku asingi salangku, tenaku saring besereta nu palakama tanga masean riana jarita. Siri-siri kama
Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani berjumpa sahabat budaya di hari ini. Hari apa nih? Hari Rabu tanggal 17 Desember 2025. Apa kabar sahabat budaya? Ya, mudah-mudahan sehat Jiki. Amin. Ya, di program acara Tabari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai, tentunya kita menghadirkan pendengar kita melalui kelainan telepon Pak 0811 400 9250. Untuk WhatsApp juga sama di 0811 400 9250. Dan topik kita kali ini pendengar yaitu tentang cara menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Seperti apa nih cara menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan? Apakah dengan cara dihambur-hamburkan sampahnya, atau dengan cara apakah yang dibersihkan, atau mungkin tanam ke apa gitu sahabat budaya, supaya tidak ada itu yang dibilang terjadi penumpukan sampah, terjadi banjir, terjadi apa gitu sahabat budaya di 0811 400 9250. Saya dulu menyapa untuk Pak Brunadi yang ada di MU. Assalamualaikum Bari Basa, salam Bari Basa. Waalaikumsalam. Ada juga halo, hadir Bari Basa, Ibu Sinta di MU, sehat walafiat, sukses Ki. Amin. Ada siapa ini? Ada keluar. Iya. Saya mau baca juga tahu atensi yang sudah masuk waktu kapan ini? Siang kemarin, tapi tidak dibaca Ki. Assalamualaikum dari Roma Mario di Desa Putada, Kecamatan Sendana, Sendana Kabupaten Majid nih. Oke, selamat pagi Roma Mario. Request mau request lagu kemarin tapi tidak sempat nih dibaca. Oke, kalau gitu sahabat budayaku, terima dulu telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Selamat Allah. pagi. Selamat kaum pagi. muslimin dan muslimat, Masya dan Allah. para pendengar yang budiman. Ih, Masya Allah, ini suaranya kayak apa di serasa bulan suci Ramadan mi orang. Iya. Ada mi aura-auranya bulan Ramadan ini Om Jono di. Iya. Jadi para pendengar Masya Allah. yang bahagia dimanapun Anda berada. Jangan lupa setiap pagi itu ada acara Bari Bari Basa Basa. di Radio Republik Indonesia Pro 4 Makassar. Masya Allah. Disiapkan Ini kayak Iya. sosialisasi atau ceramah. Ay ya Allah. Om Jono. Jadi bagaimana kabar tak ini Om Jono? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Iya. Om Jono. Jadi ini Iya. kan kebetulan kita lihat saat ini lagi masuk musim penghujan. Terus sudah itu Ya. ada tong juga biasa itu sampah di mana-mana, mengganggu sekali, selain mengganggu penglihatan, mengganggu juga yang namanya air mengalir dan sebagainya. Nah, mungkin ada beberapa tips dari Om Jono atau sosialisasi kah atau apa gitu loh. Ini cara menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang ada lagunya itu. Apa itu? Di mana-mana sampah bertumpuk di depan rumah. Diciptaan lagu ini, Ces. Karena kenapa? Sampahnya diangkut 3 hari 7 hari sekali. Tak pulang-pulang. Tunggu dulu. Iya. 7 kali sehari maksudnya? 7 dari 1 7 minggu hari sekali. diangkut. Iya. Di wilayah mana itu Om John? Di wilayah Makassar bagian utara.
Oh, kodong. Iya, tapi hampir semua wilayah. Tapi alhamdulillah saya Iya. tidak. Begitulah kualitas sebuah pelayanan. Gratis tapi pelayanannya rendah. Di mana gratis sampah, pengangkut sampah Om John? Mau Di tak sini gratis. kita membayar. Bayar kompleks kapan toh? Iya. Apa bedanya sama Ji toh Om John? Mau kompleks, mau perumahan, mau apa sama Ji? Ya begitulah. Ya namanya janji politik. Iya. Iya, tidak jadi. taruh ada terbeleh. Taruh ada taruh bele. Artinya itu tidak taruh ada sesuai. taruh bele. Ya, tidak sesuai dengan ucapan dan kenyataan. Ya kan? Tidak sesuai dengan ucapan dengan apa yang dilakukan. Iya. Ya kan? Jika kampanye, saya gratiskan iuran sampah. Setelah naik, iya, dia bilang begitu. Kalau Iya. saya akan bebaskan iuran sampah, tanpa tapi itu ada ketentuan yang berlaku. Iya. Tanpa syarat toh? Tidak ada. Setelah naik, maka berlakukanlah sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Nah itu. Bicara dua kali itu namanya. Kalau bicara 2 kali bikin capek-capek itu dia. Iya, itu Mi. Capek-capek bersuara. Karena sekarang itu sampah, kayaknya jadi objek paling menarik ya juga. Dijadikan sebagai komoditi politik. Kenapa beda bisa? Iya. Bayangin kau bilang iuran sampah gratis, pasti rakyat masyarakat tertarik. Iya. Bagus ini. Betul. Bagus ini. Akhirnya banyak yang tertarik dan banyak yang tertipu akhirnya. Iya. Karena apa yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Karena saya tetap membayar. Iya. Aja kayak begitu. Gratis ini pelayanan sangat rendah. Kualitas pelayanan sangat rendah. Berarti itu hanya sekedar komoditi politik. Hanya sekedar janji-janji belaka. Iya, untuk menarik perhatian, menarik simpati dari masyarakat. Iya. Tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Iya. Janjimu janji jambu ya. Jadi, jangan sampai nanti ini itu sampah akan dihambur-hambur di depan rumah saja. Iya. Iya kan? Nah itu Mi. Jadi kalau misalkan tidak membayar ke orang 2 bulan, tidak angkut Mi, tidak angkut Mi lagi selanjutnya itu sampahnya kok dong? Atau bagaimanakah? Tidak juga. Tidak juga. Berarti kan ada juga ceritanya masyarakat. Katanya gratis dulu. Iya. Tapi ternyata tidak. Gitu. Jadi ini kalau pemerintah kita membuat program. Iya. Ya program yang memang harus bisa laksanakan. Ya harus memang dilaksanakan kok dong. Karena kalau siapa orang Bugis Makassar itu orang Sulawesi itu taruh ada taruh gaul. Iya betul. Kalau cuma janji tidak usah Pak. Maksudnya kita berjanji. Lebih baik Anda bahagiakan kami sakiti kami dengan kejujuran daripada Anda bahagiakan kami dengan kebohongan. Iko dong. Kasihan tak itu Om Jono. Iya kan harus seperti itu untuk pemerintah Pak ya. Iya. Lebih baik Anda sakiti kami masyarakat dengan kejujuran daripada Anda bahagiakan kami dengan kebohongan. Iya. Jadi kita kayak apa merasa Tomiki bilang nanti ini begini Ji. Nanti begini kita digratiskan ini. Ternyata ya Allah enggak semuanya gitu ya. Ada bilang aduh bahagianya ini ya tidak bayar di sampah bisa dialihkan ke kebutuhan lainnya. Iya betul. Ya kan? Beli beras, beli ikan. Tapi setelah naik sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku lagi. Dulu tidak seperti itu awalnya. Dulu tidak ada syarat dan ketentuannya tidak ada. Iya. Akhirnya ya begini jadinya sampah di mana-mana. Iya. Gitu. Sampah di mana-mana ini kulihat kodongnya. Itu bagaimana kita mau menjaga kebersihan lingkungan kalau pelayanannya begini, ya kan? Iya. Kita sudah capek-capek kasih kantor di depan rumah dengan harapan itu ada yang ngangkut. Iya. Kita tahu kalau sampah rumah tangga itu kan busuk. Sampah basah kan? Iya, sampah basah. Iya, sampah basah. Sampah basah.
Deh, baunya itu Om John. Baunya. Penekanannya jauh. Luar biasa. Masuk ke saya tuh jangku kodong kasih lama-lama baru diangkut. Iya. Tetap jiki membayar kodong. Iya. Ya, apalagi yang membayar ya. Ya kalau sebagian dari itu kan yang tidak bayar juga memang. Iya. Tapi kan tidak bisa begitu, kan janji Anda. Iya. Bahwa itu yang sampai itu gratis. Iya, betul. Ya kan? Maka jangan karena gratisnya pelayanan juga makin menurun. Makin menurun, cocok. Iya. Jadi kayak apa gitu Iya. Ini namanya biasanya ditemukan di toko apa namanya itu seller harga murah, tapi kualitas bukan tidak murahan. Kalau ini baliknya ini, harga murah, kualitas juga murahan. Ya. Itu kan seperti itu. Iya. Jadi kalau kita mau lingkungan kita bersih Pak, makanya sampah-sampah itu setiap hari diangkut. Iya ya. Tiap karena hari. Produksi sampah itu setiap hari makin jangan tiap hari Om John. Saya tuh harapku biar satu hari berselangnya tidak diangkat, besoknya angkut lagi. Begitu itulah. sih. Tapi sekarang tidak. Tapi sekarang ya begitulah. Begitu itulah kira-kira. Mungkin karena ini karena apa? Iya. No comment Karena jadi kalau kita kebersihan lingkungan, memang sebenarnya harus ada kerjasama. Iya, antara masyarakat dengan pemerintah, ya kan, RT RW. Iya. Saya di RT RW ini panas-panas ayam Ji. Ada pada saat pertama itu penjabat RT RW sama sebenarnya mau yang pilih-pilih atau tidak. Iya. Panas-panas ayam awalnya itu rajin datang, bersihkan. Tapi 1 bulan 2 bulan kemudian itu tidak pernah kelihatan itu batang hidungnya. Iya, kecuali kalau mau dia menagih iuran PBB. Itu. Jadi kalau kita mau ada Pak itu itu RT RW itu di desa itu. Supaya sering-sering turun ke lapangan tuh mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan. Iya. Jadi apa ini himbauan tak buat masyarakat luas ini Om John, apalagi di sekitar rumah tak? Saya kira untuk yang namanya kebersihan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua. Ya kan? Karena kebersihan itu juga untuk diri kita sendiri juga. Iya. Ya kan? Iya betul. Masa gincunya merah marona, bedaknya tapi di lingkungannya kotor. Iya. Ya kan? Iya. Begitu. Jadi usahakanlah jangan buang sampah di selokan itu, ya kan? Yang buang sampah selokan. Karena itu nanti akibat itu kita sendiri yang tanggung. Kalau air tersumbat, hujan deras naik masuk rumah, kan kita sendiri yang susah. Iya. Ya kan? Kita salahkan pemerintah sepenuhnya, tapi sebenarnya kesalahan Anda ada juga Anda sendiri. Iya. Ya kan? Anda tidak pernah pikirkan itu, saya buang sampah sembarang tempat begini. Anda tidak pernah pikirkan itu akibatnya. Oke, sip lah. Jadi saya kira memang pemerintah dan masyarakat harus bersinergi. Oke. Makanya itu pemerintah juga berikanlah pelayanan yang baik, Pak. Sakit itu sampai itu di depan rumah itu diangkut. Kalau tidak mau setiap hari 2 hari sekali lah. Oke, sip. Ya kan seperti itu. Oke, Om Jono. Kita membersihkan lingkungan tapi gimana mau disimpan, Pak? Iya. Saya kira seperti itu bersinergi lah. Oke, siap Om Pemerintah Jono. dengan masyarakat. Saya kira seperti itu, Incas. Iya. Nanti sebentar ada itu masuk. Iya, ada nanti masukan yang lainnya juga, Dik. Mantan RW, mantan RT. Iya, betul tahu, cocok. Iya, ada masuk itu. Iya, Om Jono, terima kasih nanti banyak. Sehat selalu Ki juga Om Jono. Iya. Seluruh masyarakat. Iya. Menjaga kebersihan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin ya Allah. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tahu, Masya Allah. Terima kasih untuk Om Jono yang ada di Barukang sana.
sudah ikut partisipasi juga untuk pagi hari ini. Dan silakan untuk sahabat budaya yang lainnya 0811 400 9250 untuk menanggapi topik kita ini terkait dengan cara menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Ini baku tabrak-tabrak ini Pak Sipong S dan Limpo dengan Dengerang. Oke, kita terima telepon. Akhirnya masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, tawa. Selamat pagi, Bu Niar. Pagi sayang. Apa kabar? Sehat Jiki? Kabar baik. Alhamdulillah. Secerah hari ini suasana. Masya Allah. Berapa hari hujan terus? Iya, hari ini baru cerah ya. Iya, alhamdulillah. Tapi enggak apa-apa Ji kalau hujan. Tapi maksudku saya jangan hujan terus di. Mau tak? Maunya Allah lain. Maunya Allah lain juga. Iya. Sudah waktunya toh. Iya, betul. Dan ini yang terbaik lah kalau Allah sudah memberikan kita hujan, berarti itu yang terbaik buat kita. Kalau cerah lagi berarti terbaik juga buat kita. Keluar misalnya jemuranku. Masya Allah. Apa ini Incas tentang bagaimana menjaga lingkungan? Iya, menjaga lingkungan. Ya minimal kalau untuk mencegah banjir itu ya minimal bersihkan. Minimal depan rumah masing-masing. Iya, itu mau yang mulai dari kecil itu di depan rumah tak mau dulu di Bu Niar. Masing-masing. Terus kalau sekali seminggu RT-nya bergerak. Kerja bakti semua karena di Solokan itu kan suka tumbuh pohon-pohon liar tuh yang rumput-rumput itu. Yang kayak begitu tuh tugasnya RT. Kalau kita ini masing-masing depan rumah paling ngangkat-ngangkat sampah yang anak-anak biasa kalau makan tuh dibuang saja di depan rumah. Gitu. Iya betul pembungkusnya. Tuh, kalau saya di sini terus kalau mengenai sampah sekali sehari diantaranya biasa juga tiap hari. Iya. Dulu waktu sebelum wali kota kita yang baru tiap hari karena kita membayar. Setelah ada janji politik gratis sampah. Bagaimana itu? Rame-rame memilih beliau. Ternyata setelah naik ada katanya gratis sampah itu warga miskin ekstrim. Itu belum selesai itu kerjanya, masih dia data. Jadi masih gratis semua ini, mau yang ekstrim tidak ekstrim semua gratis. Masih gratis, belum ada penagihan. Mungkin ini setelah pelantikan RT RW baru didata baik-baik nih warga yang mana membayar, yang mana gratis. Begitu mungkin. Tapi minimal kalau untuk lingkungan kita ya paling tidak kita menjaga kebersihan. Kita tidak membuang sampah sembarangan. Terus ibu-ibu rumah tangga itu pintar-pintar memilah sampah yang basah dengan yang kering. Dipisahkan Inces. Biasa juga orang kuliah nagabung. Belum yang ada babynya itu Inces. Yang ada popoknya, pampersnya. Yang ada babynya, popoknya. Maksudku saya pakai tongki kodong perasaan. Plastik, kalau bisa dibersihkan. Kalau memang kotoran yang tidak bisa dibersihkan minimal dibungkus. Bungkus. Baru diikat baik-baik Inces. Kalau saya tuh Bu Niar beli ada memang plastik khusus. Memang saya beli memang itu ada yang plastik yang kecil itu kan muat dengan satu pampers tuh. Jadi saya bersihkan dulu toh, sudah itu dibersihkan kan di closet. Yang bisa dibersihkan ada buang di closet. Setelah itu, nah itu yang pampers saya kasih masuk dalam plastik. Begitu. Tapi begitulah kan tidak semua warga sadar. Itu mi juga. Terutama saya sendiri di sini depan mata ada lorong itu. Warga di lorong itu kan keluar semua sampahnya di ujung lorong pas depan rumah, enggak terlalu depan sih, sudut rumah. Itu ujungnya lorong. Ada tom yang rapi caranya kemas sampahnya, ada tomi biasa. La ilaha illallah. Bagus sih kalau untuk anak-anak, kalau untuk orang dewasa dia buang saja begitu Inces. Jorok dilihat. Tapi Bu Niar itu di lingkungan itu gratis memang untuk angkut sampahnya.
Sekarang setelah wali kota yang baru nggak ada penagihan. Dulu sebelumnya Inces RT itu jalan dari rumah ke rumah. Beda-beda. Kalau rumah kos kayaknya dikasih 25. Begitu tergantung keputusan RT dari kelurahan yang tetapkan ke. Ini kalau kita di sana kok dong, di mana di daerah Antang masih tetap membayar. Kalau saya sini alhamdulillah setelah pemilihan enggak nih. Cuman dibilang sama RT mungkin kalau setelah pelantikan baru nih didata baik-baik warga yang membayar dengan yang tidak. Begitu. Tapi sebelumnya kita bayar semua. Saya 15.000 Inces per bulan. Iya. Nah, ya ada yang 20, ada yang 25, ada yang 10.000. Itu dulu. Ada 30.000 katanya. Nggak ada di sini sampai 3.000 paling tinggi 25. Ada 30.000 loh di ini daerah Antang. Iya. Kan nggak tahu kalau di sini dan alhamdulillah nggak bayar juga. Itu si Olong itu namanya yang tukang angkut itu pakai mobil PR itu, motor PR. Selalu Jikodong datang. Dan kita warga juga ada perasaan cuma di Sarea nih kodong. Iya, begitu. Selama gratis ini. Kalau kita tidak biar membayar biasa kita membayar juga biasa juga kalau ada apa-apa ya dikasih tong. Iya, cuma begitu Bu Niar. Itu ini kalau dibilang kan temanya bagaimana menjaga lingkungan sebenarnya dari kita bisa diberatkan selalu pemerintah. Dari kita warga kadang nggak sadar, jangan nih depan rumah ibu-ibu biasa tuh anak-anak yang naik mobil cantik-cantik biasa nggak sadar buat sampahnya di jalan. Nah itu biasa mau kutong itu biasa itu Bu Niarto standby kini HP ku baru kurekam kita orang yang buang sampah di atas mobil toh dia buang. Saya maksudku begini. Maksudku jangan yang naik mobil, yang naik motor. Maksudku saya begini toh. Sambil merokok toh. Maksudku begini Bu Niar. Ini kan maksudku ini kan biasa ada tempat sampah disiapkan itu di atas mobil. Maksudku kan jadi kalau kita sudah ngemil-ngemil di atas mobil tak simpan itu sampah tak dulu di tempat sampah mobil tak di kota-kota. Kalau di sini ya mobil parkir Inces kan banyak mobil tanpa garasi. Jadi rata di depan rumah. Kalau turun mito, nah sapu mito sampahnya dari mobilnya turun di jalan. Iya deh. Orang begitulah istilahnya warga itu sadar sendiri begitu aja. Saya biasa kalau lihat senyum mami Kak kalau pagi sempat Kak turun Kak sapu karena di depan rumah jelek ton dilihat. Betul. Itu jalanan bukan halaman. Itu yang jadi itu yang jadi kesalahannya orang yang punya kendaraan roda 4. Maksudku saya kalau umpamanya kita sudah parkir itu kendaraan, apalagi kalau kita parkir di depan rumah, bukan di garasi tak. Iya, bukan di garasi tak. Kan biasa orang begitu kalau buru-buru itu dia enggak kasih masuk di garasinya. Di parkir mami itu di depan depan rumahnya. Nah, itu satu kesalahannya orang jangan lalu itu sapu itu sampah tak yang ada di kendaraan tak baru kita buang di luar mobil tak di jalanan. Di sini tidak. Capek juga kodong biasa RT-nya tegur tapi susah jadi Pak Beserang Inces. Iya. Saya saja Inces biasa dia mami Kak ku sapu saja. Iya itu mami karena kalau ditegur jadi Pak Beserang betul susah ya. Banyak tong itu pahalata ini Bu Niar kalau begitu. Ini sapu ke depan rumah Gang jelek di Iya. Kalau yang teman itu yang biasa kesini nah lihat gitu di depan rumah tak 3 tak 4 mobil parkir pokoknya tetangga. Jadi mudah-mudahan ini apalagi musim hujan toh sadar kita sebagai warga, pemerintah juga yang sudah berjanji dipenuhi janjinya, bekerja dengan baik, warga juga sadar lingkungan sendiri, minimal kasih rapi-rapi sampah kalau digantung supaya kalau misalnya terlambat dia keluarkan sore itu menjelang malam lewat tukang sampah ndak dikorek-korek lagi dengan anjing. Iya betul. Ya, itu Oke, siap Bu Niar. Iya, terima kasih banyak Ibu Niar. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Niar yang ada di Mungin Sidi Baru
Terima kasih atensinya untuk hari ini. Dan sahabat budaya, silakan masuk di 0811 400 9250 untuk WhatsApp-nya kita juga. Untuk deringkan kembali di 0811 400 9250. Kira-kira ada siapa ini sahabat budaya? Langsung aja kita terima telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Esden Limpo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, bagaimana cuaca di Pau-Pau? Alhamdulillah, matahari sekarang bersinar. Alhamdulillah, berarti sebentar. Mendukung ini untuk jalan sehat pagi-pagi. Iya. Oke, Pak Esden Limpo, kali ini kita membahas ini terkait dengan cara menjaga lingkungan di sekitar kita. Iya. Kalau menurutnya kita kayak gimana? Apalagi sekarang ini kita lihat. Jadi, Tabe, terima kasih. Iya. Itu saya kira kita benahi dulu dari rumah tangga ya. Kalau Ibu Haji di rumah itu, di tiap kamar ada tempat sampahnya. Kemudian dia pilih mana yang dari dapur, mana yang dari kamar dan ruang tamu. Iya. Kan rata-rata yang dari ruang tamu itu kamar itu yang kering. Iya. Dapur itu basah. Iya, jadi kerjanya Ibu Haji itu kalau pagi dia bawa yang kering itu yang kerontang. Iya. Iya, dia bakar di luar. Kemudian itu basah dia carikan tempat supaya tidak Kemudian kedua, ini kan masih sembraut ini tentang pembayaran sampah. Iya. Karena beliau waktu kampanye dulu dia katakan bahwa itu sampah di Makassar akan digratiskan, titik. Ya. Jadi tentu dengan wacana seperti itu, kita berharap bahwa kita di Makassar itu tidak akan bayar sampah lagi. Tapi kemudian setelah terpilih beliau, itu dia ada kategori lagi. Ada syarat-syarat tertentunya. Yang dapat gratis itu adalah yang 450 sampai 900 watt dia punya lampu PLN. Iya. Ya. Jadi akhirnya ada yang komplain bahwa waktu kampanye kan tidak disebutkan itu tentang kapasitas lampu tak berapa watt yang kita pakai. Iya, waktu kampanye. Iya. Itu sehingga Sambarat sekarang karena mungkin orang yang sudah dimenagi itu kan jelas kalau di atas 900 kan harus ditagih, tapi mungkin dapat tantangan. Makanya sampai sekarang itu tidak ada orang menagih. Iya, malah lagi tahu atau karena banyak tantangan di bawah, artinya komplain. Iya. Saya tidak bayar karena janjinya Pak Wali dulu. Iya. Tidak ada lampu-lampunya berapa watt apa dan sebagainya. Ya, kemudian kedua, ini lingkungan kita memang kayaknya tidak dipeduli, hampir tidak dipeduli. Kenapa bisa tidak dipeduli? Iya. Pertama kan lorong kita dulu itu menyala. Iya. Artinya ada lorong garden, ada lorong wisata. Nah itu kan perlu pemeliharaan. Iya. Nah sekarang ini kita tidak bisa bedakan mana long wish, mana lorong garden. Iya, betul. Ya, dan karena kenapa? Karena pertama tanamannya itu tidak dipelihara lagi oleh RT RW kita. Iya. Ya, itu kan sebenarnya lorong itu dipelihara oleh RT RW CS. Iya. Ya, itu harus dipelihara. Karena kalau Pak RT Pak RW tidak bergerak, tentu tidak ada juga geraknya warga. Iya, jadi lorong sekarang sudah tidak dicat. Iya. Tanaman lagi tidak dipelihara. Ya, jadi itu kita harus pikir Pak, bahwa itu wali kota lama itu mengucurkan dana untuk itu. Nah, kemudian juga dari masyarakat. Ya, itu dulu. Jadi kalau kita abaikan ini penunjang keindahan itu lorong, ya itu tidak diperhatikan pasti jelas terkesan jorok. Lumukan itu, ya lumukan. Nah, terus banyak juga tumbuh rumput-rumput lain selain bunganya itu. Iya betul. Iya, jadi tapi mungkin
Pak bos kita ini, pemerintah kita di Kota Makassar, ini kan masih sibuk mungkin sosialisasi, ataukah masih menyusun program. Ya, jadi programnya mudah-mudahan cepat selesai sehingga nanti bisa bekerja sama dengan dulu. Iya. Jadi itu tadi ibu bapak bilang tadi pembicaraannya, mudah-mudahan Pak Wali Kota dengan masyarakat, dengan RW-nya, RT-nya itu bisa bekerja seperti dulu lah. Amin. Ya, karena begini, itu kita sebelum menjadi pemimpin, itu kan ada ada kampanye kita janjikan kepada masyarakat. Nah, kemudian kedua, harusnya itu sebelum kita terpilih, itu jalan-jalan dulu, survei dulu bagaimana lingkungan kita. Iya, betul. Ya, kalau perlu kan dulu di foto-foto gitu lorong wisata. Tentu terlihat indah. Nah, setelah kita melihat ini, tentu setelah kita terpilih harus lebih baik daripada itu. Iya, betul. Iya kan begitu? Iya. Ya, maunya itu Pak Wali, tapi pemapurapang dengan wakil wali kota. Maunya Inroi Rom Makassar. Ya, Inroi maksudnya paling liliki dulu Makassar ini. Iya. Ya, bagaimana keadaannya, bagaimana lingkungannya, bagaimana ini dan itunya. Iya. Nah, setelah itu kita nanti bisa jadikan pembanding. Ya, pembanding kinerja kita sekarang dengan yang dulu. Iya. Ya, karena kita khawatirkan kalau misalnya kinerja yang sekarang itu menurun, artinya yang dulu lebih baik daripada yang sekarang. Iya. Ya, padahal seharusnya supaya ada peningkatan pemerintahan kita ini harus lebih baik daripada yang dulu. Iya. Ya, jadi kita berdoa saja. Karena wacana ini dari Bosta ini, tapi Wali kan ada lagi janji kemarin 100 juta per RW barangkali itu. Iya. Ya, 100 juta per RW. Jadi kalau misalnya betul-betul kita kucurkan dana itu, pertama harus kita pengawasan. Iya. Dan ini bisa terjadi nanti. Itu koruptor itu bukan saja di pemerintahan di atas, kalangan atas, tapi bisa juga RT RW kalau dikucurkan dana 100 juta ke RW itu, pasti bingung mau diapain ini. Iya. Ya kan begitu. Bisa juga terjadi, tapi mudah-mudahan nauzubillah misalnya, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak ya. Kita doakan yang terbaik. Jadi barangkali begini. Iya. Ini kan pelantikan kalau tidak salah itu tanggal berapa? 29 atau 28 bulan ini. Ya, jadi itu pelantikan. Iya. Berikan juga arahan. Kalau memang nanti dibuktikan nanti bahwa RT RW itu akan dikucurkan 100 juta, itu bekali itu RT RW ta. Iya. Ya, bahwa kan contohnya itu uang desa sekarang. Bu Inces, itu dana desa kan yang 2 miliar itu banyak diselewengkan. Iya. Banyak diselewengkan oleh desa-desa kita. Iya. Ini jadi hati-hati kalau ada dana dikucurkan ke bawah, itu harus ada pengawasan. Oke, siap. Terkhusus. Oke, Pak SD Limpo singkat. Iya. Ya, sehat Ki. Sehat Ki selalu Pak SD Limpo. Ini kita bicara demi untuk kepentingan bersama. Betul, siap. Ya, jadi terima kasih Ki juga ke RRI. Iya. Termasuk penyiar-penyiarnya semua. Iya. Dan pendengarnya Gamasi. Astagfirullah, RRI. Oke, baik. Terima kasih Pak. Iya, sehat selalu Pak. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf ini mungkin ada salah ucap ya dari Bapak SD Limpo. Mungkin belum sarapan ya Pak SD Limpo, akhirnya salah ucap. Iya, sehat-sehat selalu. Apa kabar untuk Dimas Adrian yang ada di Bolangi ya? Selamat pagi Ki, sehat Ki Dimas Adrian. Ada juga Ibu Nur Hudaeng. Assalamualaikum, selamat beraktivitas Dinda Inces. Sehat selalu, iya makasih Bu Nur Hudaeng. Sehat Ki juga Di. Oke, kalau gitu Sobat Budaya, sebelum kita lanjutkan terima telepon, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Kabaratna Pro 4.
Sahabat budaya, tradisi Anyorong Lopi di Bulukumba adalah sebuah tradisi peluncuran kapal. Ratusan orang akan menarik perahu yang telah dibuat menggunakan tali hingga ke bibir pantai agar perahu tersebut bisa berlayar di laut. Dengan prosesi penuh hikmat, masyarakat Bulukumba memohon perlindungan yang biasa disebut acara songkabala atau tolak bala, dan juga dilakukan doa bersama agar perahu tersebut selalu mendatangkan keuntungan dan rezeki yang banyak bagi masyarakat Bulukumba. Sahabat budaya, demikian info Kabaratna. Nantikan program acara Bari Basa. Kami masih tetap siaran acara Bari Basa melalui siaran terestrial 92,5 FM. Namun kita tidak siaran langsung di Facebook Perompak RRI Makassar. Kita akan turun dulu melalui di Facebook dan YouTube ya, sahabat budaya. Tapi tetap dengarkan melalui aplikasi RRI Digital maupun FM 92,5 MHz. Demikian Kabaratna Pro 4.